Teman-teman udah familiar belum sih dengan NTP? NTP alias nilai tukar petani adalah indikator yang menunjukkan daya beli petani terhadap produk yang mereka hasilkan. Jadi, NTP itu penting banget loh untuk melihat kesejahteraan petani kita. Penyusun nilai NTP terdiri dari dua bagian, yaitu indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani. Jika nilai NTP lebih dari 100, artinya petani bisa membeli lebih banyak barang dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Bagusnya, NTP di Provinsi Lampung selalu di atas nilai 100 semenjak bangkit dari COVID-19 loh. Dan terus meningkat. Keren kan? SHPED atau Survei Harga Perdesaan merupakan salah satu survei rutin yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk mendapatkan LT dan LB yang diperlukan untuk penghitungan nilai NTP pada level provinsi di seluruh Indonesia. SHPED punya dua jenis kuesioner, yaitu 1. Harga produsen perdesaan, mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi. 2. Harga konsumen perdesaan, mencatat harga konsumen eceran barang dan jasa, keperluan rumah tangga pertanian di wilayah perdesaan, baik di pasar kecamatan ataupun sekitarnya. Responden SHPED. Untuk HD, yang menjadi responden adalah petani. Petani yang dimaksud adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap. Harga yang didata adalah farm gate price atau harga transaksi yang dilakukan di sawah, ladang, kebun, kolam, empang, tambak setelah pemetikan atau panen. Perlu diingat, untuk petani, transaksi yang diterima adalah sistem panen sendiri dan sistem tebasan dengan dihitung ulang harga produsennya. Sedangkan petani dengan sistem ijon tidak diperbolehkan untuk menjadi responden dalam survei HD. Untuk HKD, respondennya adalah pedagang yang menjual barang secara eceran serta penyedia jasa, baik yang berada di dalam pasar maupun di luar pasar. Untuk penentuan pasar yang terdapat responden pedagang, pasar yang dipilih merupakan 1. Pasar yang paling besar di kecamatan tersebut. 2. Menjual beraneka ragam kebutuhan sehari-hari. 3. Masyarakat lebih banyak berbelanja di pasar tersebut. Dan 4. Kontinuitas pencacahan harga barang dan jasa harus dapat dipertahankan. Dalam kegiatan HD terdapat 7 jenis kuesioner, antara lain HD1, subsektor tanaman pangan, HD2, subsektor hortikultura, HD3, subsektor tanaman perkebunan rakyat, HD4, subsektor peternakan, HD5.1, subsektor penangkapan ikan, HD5.2, subsektor budidaya ikan, dan HD6, subsektor kehutanan. Sedangkan kegiatan HKD terdapat 3 jenis kuesioner, antara lain HKD1, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, HKD 2.1, kelompok non-makanan, bahan bangunan, jasa, dan transportasi, dan HKD 2.2, kelompok non-makanan, aneka perlengkapan rumah tangga lainnya. Pelaksanaan SHPED dimulai dengan penyiapan dokumen administrasi, yang terdiri dari alokasi sampel dan petugas, pembuatan penawaran di Simitra, perekrutan petugas dan pembuatan surat tugas, pelaksanaan pencacahan lapangan dengan membawa dokumen kuesioner ke lokasi responden, pemeriksaan dokumen hasil pencacahan oleh petugas dengan memastikan bahwa data yang tercatat sudah sesuai dan tidak membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, selanjutnya pengentrian dokumen ke web entry, dan terakhir evaluasi pasca pencacahan dengan memperhatikan relatif harga dibanding bulan sebelumnya dan juga perubahan data ekstrim. Pencacahan dilakukan setiap bulan, yakni tanggal 10 sampai 14 untuk HD dan 1 sampai 15 untuk HKD. Lalu isi daftar kuesioner dengan teliti dan jelas. Ingat, satuan juga harus standar. Jika satuan belum sesuai standar, maka harus dikonversikan terlebih dahulu. Kualitas barang yang didata harus selalu sama. Jika berbeda, maka pastikan kewajaran data atau berikan catatan mengapa harga tersebut mengalami perubahan. Pelaksanaan pencacahan, survei harga perdesaan harus dilakukan secara konsisten setiap bulan.
Hal ini karena perbedaan waktu pencacahan dapat mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Misalnya, harga di pasar ketika pagi hari bisa berbeda dengan harga ketika hari sudah sore. Oleh karena itu, kondisi pencacahan harus sama setiap bulannya. Jika ditemukan kualitas baru di lapangan, maka perlu ditanyakan harga kualitas baru bulan sekarang dan harga bulan sebelumnya juga. Hal ini agar relatif harga dapat dihitung. Responden pencacahan survei harga perdesaan harus konsisten dan tidak boleh berbeda setiap bulannya, agar perubahan harga yang tercatat disebabkan karena perubahan harga itu sendiri, bukan bias karena perubahan kualitas maupun perubahan responden. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Pencacahan jasa komoditas kesehatan harus dilakukan pada dokter praktik mandiri, bukan dokter praktik di rumah sakit. Karena yang ingin ditanya adalah biaya dokternya, bukan termasuk biaya lain-lain. 2. Biaya pendidikan dan tarif listrik tidak ditanyakan pada responden rumah tangga, melainkan pada sekolah dan perusahaan listrik negara. Hal yang sama juga berlaku pada tarif pulsa dan air. 3. Pencacahan pada barang-barang perdagangan ditujukan pada pedagang eceran, bukan grosir. Penegasan. 1. Penulisan jawaban harus jelas, rapi, dan mudah dibaca. 2. Nama responden wajib dicantumkan di rincian keterangan responden. 3. Pastikan kualitas yang didata adalah sama. 4. Wajib tanyakan harga bulan sebelumnya. 5. Tulis tanggal pencacahan dengan benar. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan membantu dalam memahami pelaksanaan survei harga perdesaan di Lampung Selatan.